kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube channel ini ya teman-teman. Hari ini kita akan membahas mengenai dinamika penduduk atau dinamika kependudukan Indonesia. Sebelum kita masuk ke materinya, kita harus paham dulu apa itu dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan keadaan penduduk yang dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS mengatakan bahwa jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2015 mencapai 238.518.000 jiwa, sedangkan pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 271.066.000 jiwa. Nah, berarti dapat disimpulkan dari data di atas bahwa jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2020 dapat dikatakan meningkat. Mengapa demikian? Yang pertama yaitu kelahiran. Karena kelahiran merupakan salah satu faktor bertambahnya jumlah penduduk. Berbeda dengan kematian. Kalau kematian yaitu faktor berkurangnya jumlah penduduk, karena kalau seseorang meninggal maka akan dihapus dari data kependudukan. Dan yang ketiga, perpindahan. Perpindahan merupakan faktor bertambahnya jumlah penduduk di suatu wilayah. Seperti contoh, Susi beserta keluarganya berasal dari kota Surabaya. Lalu mereka akan pindah dan menetap di kota Bandung. Hal ini akan menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk di kota Bandung dan berkurangnya jumlah penduduk di Surabaya. Sekarang kita lanjut ke persebaran penduduk. Apa itu persebaran penduduk? Persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah. Persebaran penduduk ini dibagi menjadi 2. Ada persebaran penduduk berdasarkan geografis, dan yang kedua, persebaran penduduk berdasarkan administrasi. Persebaran penduduk berdasarkan geografis, karakteristik penduduk berdasarkan batas-batas alam seperti pantai, sungai, atau laut. Sedangkan persebaran penduduk berdasarkan administrasi, karakteristik penduduk berdasarkan batas-batas wilayah administrasi yang sudah ditentukan, seperti jumlah penduduk di kota A, jumlah penduduk di kabupaten B, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke komposisi penduduk. Apa itu komposisi penduduk? Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan, yang pertama berdasarkan usia. Pengelompokan penduduk berdasarkan usia ini dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama, berdasarkan usia tunggal seperti 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun, hingga 60 tahun ke atas. Dan yang kedua, berdasarkan interval usia seperti 0-5 tahun usia balita, 6-12 usia SD, 13-15 usia SMP, 16-18 usia SMA, dan 19-24 usia perguruan tinggi. Lalu 25-60 usia dewasa, lebih dari 60 tahun usia lanjut. Lalu ada juga berdasarkan usia produktif dan usia non-produktif. Usia 0-14 usia belum produktif, 15-64 usia produktif, dan lebih dari 65 tahun disebut usia tidak produktif. Lalu pengelompokan yang kedua berdasarkan jenis kelamin. Komposisi ini untuk mengetahui perbandingan jumlah perempuan dan laki-laki di suatu wilayah.
Lalu yang ketiga, komposisi jenis pekerjaan. Komposisi ini dapat digunakan untuk mengetahui jenis pekerjaan beserta pendapatan atau penghasilan dari pekerjaan tersebut. Karena seperti yang kita ketahui ya teman-teman, masalah komposisi penduduk di Indonesia seringkali dipermasalahkan dengan keadaan ekonomi penduduk, di mana jumlah lapangan kerja sedikit sedangkan jumlah penduduk yang sangat banyak. Lalu selanjutnya pengelompokan berdasarkan agama. Yang kelima, berdasarkan pendidikan. Dan yang keenam, berdasarkan tempat tinggal. Jadi, bagaimana kondisi penduduk di Indonesia pada saat ini? Indonesia merupakan negara yang jumlah penduduknya cukup besar. Lalu, apakah dampak dari besarnya jumlah penduduk di Indonesia? Teman-teman semua sudah dipastikan ya, besarnya jumlah penduduk ini akan membawa beberapa dampak negatif. Di antaranya, kawasan menjadi kumuh, kemacetan, meningkatnya persaingan di dunia kerja, terganggunya stabilitas keamanan. Tapi selain ada dampak negatif, ada juga dampak positifnya. Apa coba dampak positifnya? Dampak positifnya yaitu meningkatnya jumlah penduduk berusia produktif, sehingga akan menyebabkan berkembangnya bidang industri. Lalu apakah persebaran penduduk di Indonesia dapat dikatakan merata? Jawabannya tidak. Persebaran penduduk di Indonesia tidak merata. Mengapa demikian? Karena persebaran penduduk di Indonesia terpusat di Pulau Jawa. Sedangkan terdapat wilayah di Indonesia yang penduduknya masih sedikit. Persebaran penduduk yang kurang merata ini membawa dampak pada permasalahan pelaksanaan pembangunan. Pemerintah melakukan program transmigrasi untuk mengurangi kepadatan penduduk di suatu wilayah. Teman-teman udah tahu apa itu transmigrasi? Nih, jadi transmigrasi itu adalah pemindahan yang dilakukan dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang kurang padat penduduk. Nah, sekarang teman-teman bisa latihan soal. Kalian boleh klik link yang ada di description box ya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya.